Bapak Mama atas nama suku Bolowatu telah menyerahkan sebidang tanah kepada gereja untuk membangun sebuah rumah ibadat bagi umat Katolik di Stasi Kota Keo ini. Bupati dan rombongan diarah menuju panggung upacara. Bapak Mama sekalian, Bapak Menteri, Bupati dan rombongan memasuki panggung upacara. Mari kita tuntun dengan ketukan tangan. Dalam suasana syukur dan kegembiraan yang tak terhingga, kita patut mengaturkan puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita bertemu di acara berahmat ini, acara peletakan batu bersama pembangunan gereja atau kapela Stasi Kota. Setelah sekian lama mendendangkan kerinduan memiliki sebuah rumah ibadah yang layak, maka bagai gayung bersambut atas berkat Tuhan telah mendorong dan menggugah para donatur, khususnya Bapak Yakob Nuorea, Menaker Trans-RI yang telah memprakarsai dan menyumbang pembangunan tempat ibadah ini di samping kemauan dan semangat serta partisipasi umat setempat. Kepada kita semua perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan biaya pembangunan adalah sekitar kurang lebih 3 miliar rupiah berdasarkan proposal panitia. Sumbangan langsung yang telah diterima dari Bapak Yakob adalah sebesar 1,5 miliar rupiah. Selain itu, wujud partisipasi umat secara finansial adalah berupa pembebasan tanah seluas 3.430 meter persegi dengan besarnya biaya yang disiapkan oleh umat sebesar 98 juta rupiah berupa pembayaran ganti rugi harga tanah tersebut dari para pemilik tanah di lokasi ini. Dengan demikian, kekurangan biaya yang masih dibutuhkan selain partisipasi umat yang tidak dikonversi atau diukur secara finansial adalah sebesar 1,5 miliar yang masih sangat diharapkan partisipasi para donatur
terutama Bapak Yakub, untuk menuntaskan pembangunan gereja kebanggaan ini dengan luas kurang lebih 1000 meter persegi, di mana kegiatan yang telah dipercayakan kepada Pastor Tadeus Bruca SPD bisa tuntas dan bisa dihabiskan pada saat Bapak Yakub masih menjabat sebagai menteri. Ini harapan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, seraya mengucapkan syukur dan terima kasih atas pengorbanan dan kesediaan hadir Bapak Ibu pada acara hari ini. Kami pun atas nama panitia, dengan berbagai kekurangan, antaranya situasi tempat penyelenggaraan ini yang kurang ramah dan kondusif, sehingga mengesankan sebuah pelayanan kami panitia yang mungkin kurang memuaskan dan tidak pas. Kami berterima kasih kepada Bapak Yakub dan keluarga, rombongan dari Jakarta dan Kupang, Bapak Bupati serta Muspida, umat Paroki Santo Yosef Raja, umat Kobe Walo. Ini Kobe Walo jangan disalahartikan seperti malam atau gelap kembali, tetapi ini satu singkatan, yaitu Kota, Dombe, Watuboso, dan Lokataro, yang mungkin mengimpikan peningkatan status Tasi menjadi paroki satu saat nanti. Mudah-mudahan direstui oleh institusi gereja. Seluruh panitia atas segala sumbangan dan jeripaya, baik secara moral maupun material, sehingga terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Mari dalam iman yang sama, di mana kegiatan pembangunan ini tentu juga merupakan perwujudan iman kita semua. Kita bersatu hati dan dalam semangat dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan menghadiri seluruh rangkaian acara ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Laza negatu ko benega zebu. Kita mau tabu buku tahu letak batu. Letak batu pertama sa wajah ko dewa ana. Sa ota ola tahu tiwo iko ana labu toto boso. Sa ota ola pakupata ata ta mai uku ada. Mai sa kita mutemumu papu saju. Kalau satoko tali satabu. Eko upacara letak batu dia dena kisah. Dena wolopau. Dia tu katana wawatu ame abu ta wolowatu. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2004, peletakan batu pertama pembangunan Kapela Santo Petrus Kota Keo oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Yakub Nuwawea, putra terbaik dari Kota Keo. Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Gubernur Nusa Tenggara Timur Pete Alexander Talo SH, Bupati Ngada Insinyur Albertus Bota, Camat Nangaroro Dr. Andus Nikolaus Nono Maho, Kepala Desa Kota Keo Dr. Andus Thomas Mola. Adapun hierarki gereja pada saat ini, Uskup Agung Ende Monsinyur Abdon Longinus Dakunya PR, Fiket Bajawa Romo Serinus Lena PR, Pastor Paroki Santo Joseph Raja Romo Eugenius Paceli PR, Pastor Pembantu Paroki Santo Joseph Raja Romo Silverius Betu PR, Ketua Stasi Kota Keo Victor Amekae. Magdalena Ine Gazal Abu Sedetue Veabuke Tuavea Puteme Dekuvea Ngolevea Memelu Dikuazi Goazi Bupu Leleto Dapavea Madoleva Vali Zabumiu ina ame abukajo suku walawatu tanega mataulu veloe. De zange kami mo pealae tau la sao kapela umat stasi kota ne sumbangan dana ude ama Yakob Subabea. La etapave eko panitia pembangunan Tanegagae. La etasagu eko olafonga ko toto aibu
ke tuga dia wala pau de tanah batu kami unega pada pati oda ola musik kami poa zua mai kami pai zabu miu mai tau saksi tanange mona kami pesu uzu ko sapu ta nega poto dedi moga mona kami teka uzu kami ai mo muzimeba ono tabe tuga uzu mo tau la sao ko amadeba mai zabumiu tau kalisai atakami ka kita papafa inu kita papapida mo tana takami negati ma evali kami viki tana takami negapati ma evali kami lai jaka tanalala batubia jaka tanalie batumonga ngazala tufata ta bagazala mo miukua imu buazua ngazala tutali ta sapinate mo miutate imu batabuti imu anabu tanuma zale mai ngapai poa ne tazua mai ko uta mo mai valisua ko baba mo mai valivaga uzu ko pata nega pakamana uzu ko sazu nega zabuzale mo gae mai paju deva mai pae amen kami pai niu ine ame abu kajo sipolia asaro molo mo amatua Tadeus Gurcha tak dia mata so oda 5 so sibo imutogo batu tanah to pinje batu mite tahu usupula waisua mo ba beo moda meko ola kama bana goga itinoi jaka sapedu leba gubu tagabaya puiga. Acara peletakan batu sudah dilaksanakan. Mari sekali lagi kita tepuk tangan meriah.
Putera, dan Roh Kudus. Semoga Allah memberikan rahmat dan sejahtera yang berlimpah-limpah kepada kita sekalian. Kita hadir bersama di tempat ini untuk suatu permulaan pembangunan rumah ibadah. Ketika Salomo menyiapkan pembangunan rumah ibadah, ia menunjuk suatu tradisi bahwa para pembangun bangsa-bangsa menghormati rumah ibadah. Bahwa orang-orang yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa-bangsa, mereka memberi tempat khusus kepada rumah ibadah. Rumah ibadah suatu tanda pertemuan Allah dengan manusia. Kita ingin supaya Allah bertemu dengan manusia di wilayah kita juga, dalam wilayah paroki Santo Yosef Raja, Stasi Kota Keo, ini dalam wilayah Kabupaten Ngada. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dikuatkan dalam segala karya dan amal bakti. Semoga kami menjadi kenisa dan jemaat-Mu yang dapat berjuang mensukseskan pembangunan gereja ini demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya." Bahagia orang yang takwa akan Tuhan, haleluya. Bahagia orang yang benar. Bahagia orang yang takwa akan Tuhan, haleluya. Bahagia orang yang benar. Berkat Tuhan melimpah pada orang benar, haleluya. Bahagia orang yang benar. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun menghayatinya. Sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat Yesus harus dibangun di atas suatu dasar yang kuat. Jemaat Yesus harus dibangun dalam suatu inti yang mengkristal, cinta yang mengikat, cinta yang mempersatukan, cinta yang membuat orang rela berkorban, sehingga bisa jadi bukan hanya kayu aras dari Libanon, tetapi batu-batu dari Kapernaum juga bisa diberkati untuk menjadi penambah kekokohan kapela ini, seperti batu Kapernaum yang dibawa oleh Pater tadi sebutkan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pembangunan ini besar. Kami bersyukur bahwa di kapela, satu kapela dengan pembangunan dan angkanya yang cukup besar itu baru terjadi. Belum terlalu banyak kapela yang memakan biaya besar seperti yang kita dengar dalam bunyi-bunyi tadi. Dan waktu sudah ada berita sangat positif dan sangat pasti, sebenarnya kami juga menyesal karena terlalu terlambat kami menyiapkan lahan sampai pembangunan kapela ini. Di sini di Kota Keo ini kita mau cari bukit yang betul bukit batu, itu memang agak berat, sehingga suku Bolowatu siapkan tempat ini biar di Bolopau tidak apa-apa. Bagi Bapak Yakub Nuaweasi keluarga serta para penjasa dan penerima semua, ya Bapak, terima kasih banyak atas kemurahan rahmat-Mu yang telah membantu kami untuk membangun gereja-Mu ini lewat Bapak Yakub sekeluarga serta para penjasa dan penerima lainnya. Gandarilah mereka semua agar kasih dan kemurahan-Mu senantiasa melimpah dalam diri dan keluarga mereka. Kami mohon. Bagi Pater Tadius Gruca SVD, teknisi dan para tukang semua, ya Bapa, Engkaulah gunung batu dan kekuatan umat manusia. Kami mohon semoga berkat kekuatan-Mu senantiasa menggerakkan jiwa dan raga Pater Tadius Gruca dan teknisi serta para tukang yang bekerja dan menyelesaikan pembangunan gereja ini. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan jiwa dan raga, serta dijauhkan dari mara bahaya. Kami mohon. Saudara, supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan serta-Mu.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Tuhan sertamu. Semoga Allah Bapa senantiasa menganugerahkan roh kekuatan dan kebijaksanaan serta memelihara Anda sekalian dalam seluruh usaha dan karya. Semoga Allah Putra yang berjanji mengutus roh penyertaan senantiasa mendampingi dan meneguhkan saudara-saudari untuk memberi kesaksian tentang iman yang benar. Dan semoga kasih Tuhan senantiasa menganugerahkan keteguhan iman kepada saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi Kudus pemberkatan peletakan batu pertama pela ini telah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Jangan tapi
kita mendengarkan suara dari Bapak Pastor Proki Santo Yosef Raja. Romegel, kami berikan kesempatan. Pada tempat pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yakob karena telah meluluskan permintaan kami umat paroki Raja khususnya stasi Kota Keo pada pasca tahun 2003. Kami sangat senang karena permintaan itu dijawab dan sekarang menjadi kenyataan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak-bapak, Bapak Ketua DPR dan Bapak-bapak yang hadir karena semua merelakan waktu untuk datang ke tempat ini. Tempat kami ini memang masih jauh di sudut, tetapi kalau dihitung baik-baik dari ende ke sini sudah cukup lancar. Ketika mendengar bahwa kapela ini jadi dengan gaya kerjanya juga diatur sekian rapi oleh Bapak Menteri sebagai donatur bersama teman-temannya, para donatur yang lain, juga keluarga, kami rasa permintaan kami itu bukan suatu basa-basi belaka, dan pembicaraan Bapak Yakob menjadi sesuatu yang sangat membuat kami rasa bersukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, memang akhir-akhir ini mungkin merupakan laporan juga kepada Bapak Yakob bahwa di Ngada ini akhir-akhir ini memang muncul sebuah semangat baru. Yang pertama, semangat doa kelompok, tapi juga muncul satu semangat untuk membangun rumah ibadah di mana-mana, membangun gereja, membangun kapela, membangun masjid dan lain sebagainya. Dan lebih khusus lagi pada sore hari ini kita bersyukur bahwa melalui tangan Bapak Yakob dan para donatur di tempat ini bisa dibangun sebuah kapela yang megah. Tadi sudah dilakukan upacara peletakan batu di mana kita semua hadir, dan secara khusus upacara yang dimeriahkan dalam perayaan misa tadi. Memang dari satu kebanggaan kami bahwa selama Bapak Yakob dipercayakan menjadi menteri, kami memang merasa bahwa perhatian untuk daerah ini cukup banyak. Meskipun Bapak Yakob menjadi milik seluruh bangsa ini, tetapi perhatian beliau kepada kita rakyat dan masyarakat Ngada ini sangat-sangat kita rasakan. Nah, yang paling nyata adalah tadi kalau dari Raja ke sini, kalau dulu mungkin 1 jam, tapi tadi mungkin 15 menit. Jadi ini banyak yang kita peroleh langsung dari beliau sebagai menteri, atau juga saya selalu minta dengan perantaran beliau menghubungi menteri-menteri yang lainnya, memberikan perhatian kepada kita rakyat dan masyarakat Ngada. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selama 2 tahun 9 bulan saya menjadi menteri, saya berusaha sekuat tenaga karena merupakan komitmen saya terhadap bangsa ini, yaitu melayani. Jadi saya coba melayani di rumah, melayani di kantor, dan melayani mereka di mana saja berada. Jadi kalau rumah saya, siapapun boleh datang, mulai yang dari jabatannya menteri sampai yang tidak punya pekerjaan, dia boleh datang ke rumah saya kapan saja, dia boleh datang. Begitu pun di kantor saya, itu siapa saja boleh datang, karena komitmen saya adalah melayani. Jadi saya sampaikan bahwa
saya mencoba mengumpulkan teman-teman saya yang memang punya keikhlasan, punya kerelaan. Dan sampai saat ini sudah 15 kali saya melakukan malam dana. 15 kali. Ada yang terkumpul sampai 2 miliar, ada yang terkumpul 1,5 miliar. Yang terakhir itu ada, kalau dulu saya panggil Romo Rektor itu. Sekarang apa preser apa? Ah, itu untuk seminari Mataloko. Itu kita terakhir, saya tidak tahu terkumpul berapa, sudah sampai atau belum. Makanya tadi Romo Evan kan jago nyanyi, saya tahu waktu nyanyi di Sahid Jaya. Sebenarnya ini nggak pantas dari Romo, pantasnya dari penyanyi. Nanti dengar sebentar. Saya melihat memang kurang kesadaran dari umat Katolik yang mampu. Talenta yang mereka miliki, mereka tidak berikan kembali kepada rumah Tuhan. Sehingga saya berusaha untuk mengumpulkan berbagai teman-teman saya yang punya kesadaran tinggi, di mana mereka ingin memberikan talentanya dalam rangka pembangunan rumah Tuhan. Sehingga ke depan saya inginkan ada semacam dana abadi yang kita ingin kumpulkan dari mereka yang punya kelebihan, sehingga kalau dari manapun minta kita bantu dalam rangka pembangunan gereja. Kalau rumah Tuhan, baik saudara-saudara kita yang muslim, saya juga sering membantu, begitupun yang Kristen juga. Jadi tidak terbatas hanya gereja Katolik, gereja Kristen juga saya bantu. Begitupun dengan masjid dan langgar. Saya kira udah 300-400 masjid dan langgar yang pernah saya bantu, termasuk pondok-pondok pesantren. Dan kalau Bapak Ibu lihat di TV, saya keliling di Jawa Timur, lebih dari 15 pondok pesantren. Saya bantu berbagai peralatan, komputer maupun laboratorium bahasa. Jadi untuk diketahui bahwa dana yang akan terkumpul ini adalah bantuan teman-teman saya, kami sama-sama membantu. Saya harapkan kepada Romo Tadeus, dalam waktu 8 bulan gereja ini udah harus jadi. Romo sudah angguk, artinya setuju. Tepuk tangan untuk Romo Tadeus. Jadi gereja ini saya minta dalam waktu 8 bulan dari sekarang sudah harus berdiri. Dan Proki Raja, terutama stasi kota, itu terima kunci saja. Jadi semua sudah lengkap. Gitu mau. Nah itu udah anu. Dari semua tempat duduk, apa, bangku, meja, kursi, patung, bakal lonceng akan diimpor dari kampungnya Romo Tadeus dari Polandia. Jadi kalau ditarik bunyinya bisa 3 macam bunyinya. Yang nongeng itu bisa 3 macam. Tetapi yang menjadi persoalan saya setelah istri saya mengingatkan, kenapa bisa bangun gereja yang begitu megah? Mungkin yang terindah di belahan tanah air ini, karena dia isinya 1000 orang. Jadi nanti itu akan buat 1000 orang. Ya itu yang tadi dikatakan oleh adik saya Bupati, pemeliharaan. Saya jadi berpikir benar juga, gereja yang begini besar, siapa yang pelihara nanti? Kalau saya lihat kolekte setiap minggu, saya nggak tahu berapa kolekte setiap minggu. Berapa mau? Nggak usah malu. Jadi saya sudah berpikir bagaimana bisa pelihara gereja yang begini besar, yang lengkap dengan segala macam peralatan, sound system, semua organ, semua lengkap. Jadi tinggal masuk bisa saja, tinggal bawa pastor aja ke sini. Jadi itu semua kita persiapkan sebaik-baiknya. Kekhawatiran saya adalah pemeliharaan. Saya khawatir tidak bisa dipelihara oleh masyarakat Kota Keos Stasi pada umumnya. Ini yang saya sangat khawatirkan. Tapi ya mudah-mudahan Tuhan ada jalan. Saya kira kita tidak perlu, walaupun saya khawatir, tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan.